Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua mengenai peran rekam medis dalam asesmen akreditasi. Sebelumnya, please like, comment, and share guna menunjang dari kemajuan channel YouTube ini, serta aktifkan tombol notifikasi untuk pemberitahuan yang akan bisa kalian dapatkan setelah adanya postingan di channel YouTube ini. Terima kasih. Materi kedua ini sambil kita menunggu teman-teman dari mahasiswa untuk bisa gabung di room Zoom ini. Seperti kalian tahu, akreditasi di sini penting ya, baik itu bagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas itu sendiri. Jadi, kebijakan dan peran aktif tenaga rekam medis informasi kesehatan dalam implementasi standar akreditasi rumah sakit versi KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit 2012. Ini adalah kebijakan dari kelompok tenaga kesehatan, baik itu dari tenaga kesehatan itu sendiri maupun tenaga ermik, di mana tenaga kesehatan di sini diatur dalam PP nomor 32. Di sini dapat diketahui sejarah dari pelayanan kesehatan baik itu di Indonesia maupun di dunia. Di sini akreditasi kecenderungannya di seluruh dunia, termasuk itu Indonesia itu sendiri. Jadi apakah itu standar? Standar di sini adalah statement tentang keselamatan dan mutu yang diharapkan. Bagi siapa? Bagi pasien, yakni penerima pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi ekspektasi standar ada input, ada proses, dan ada outcomes. Selain sumber daya di input, kita juga harus menghasilkan. Joint Commission International Standard, JCI. Di sini ada beberapa poin dari JCI itu sendiri. The JCI Evaluation Process. Nah, jadi apa itu JCI? JCI di sini ada seluruh unit organisasi dan semua sistem pelayanan dan manajemen. Untuk standar akreditasi menurut undang-undang itu nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit pasal 40, ada 4 poin di mana di sini peningkatannya berkala secara 3 tahun. Dalam standar akreditasi rumah sakit versi 2012 yang disempurnakan disusun dalam acuan. Salah satunya adalah Joint Commission akreditasi tersebut. Ini adalah kerangka standar akreditasi rumah sakit. Jadi ada beberapa sasaran dengan beberapa bab. Dengan sasaran minimum development goals, ada sasaran 1 penurunan angka kematian bayi dan kesehatan ibu hingga sasaran ketiga, yakni penurunan angka TB. Ini standar akreditasi rumah sakit yang terbaru, elemen penilaian dan standarnya pada 4 kelompok. Baik itu kelompok dari manajemen, fasilitas kesehatan, pelayanan, dokumentasi, dan sebagainya. Jadi akreditasi ini gimana? Akreditasi butuh penilaian secara berkelanjutan. Metodenya seperti apa? Metode evaluasi yang digunakan adalah metode telusur untuk mencari bukti-bukti implementasi dari pelayanan kesehatan itu sendiri, yakni telusur individu, sistem, lingkungan, dan program spesifik. Telusur lingkungan di sini dapat salah satunya melalui wawancara dengan staf terkait atau laporan pemeriksaan dari berkas dan fasilitas yang telah dilaksanakan, diimplementasikan. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya persentase, telaah dokumen, rekam medis, dan sebagainya. Nah, untuk telaah rekam medis itu sendiri sehingga terjadi perubahan. Jadi ada beberapa poin yang surveyor akan meminta daftar ulang mengenai apa yang mereka implementasikan setelah 2 bulan masa survei itu sendiri. Ini telahan dari rekam medis, dokumen-dokumen yang biasanya dipinta oleh pihak surveyor.
Gambaran umum untuk manajemen komunikasi dan informasi, di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan merancang sistem manajemen tersebut. Guna apa? Guna mendapatkan data. Untuk standar MKI 7, di sini berkas rekam medis tersedia bagi praktisi kesehatan. Guna apa? Untuk memfasilitasi komunikasi tentang informasi yang penting. Maksudnya di sini berkas rekam medis pasien adalah sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga dijadikan alat komunikasi. Materinya seperti apa? Materinya adalah ketentuan tentang tenaga kesehatan hingga upaya pembaharuan berkas rekam medis. Maka perlu tersedia asuhan pasien, rawat jalan untuk dan setiap waktu dibutuhkan, dijaga serta diperbaharui. Gunanya apa? Gunanya akses ke berkas rekam medis dapat terjamin. Dokumennya seperti apa? Dokumennya berupa kebijakan, dokumen rekam medis untuk profesi tenaga kesehatan, dan dokumen review dan bukti. Ini catatan pasien terintegrasi. Nah, selanjutnya masuk tujuan dari MKI 8 apa? Pasien sering dipindah di dalam rumah sakit, maka informasi yang diharapkan informasi yang bersangkutan dengan si pasien tersebut. Nah, bagaimanakah rekam medis yang ditransfer bersama transfer pasien, ringkasan alasan masuk, temuan, diagnosa, serta tindakan dan ringkasan kondisi. Dokumennya apa yang dibutuhkan? Regulasi rumah sakit, kebijakan panduan SPO, dokumen, dan formulir transfer tentunya. Ini transfer internal dari rumah sakit. Jadi item-item yang dibutuhkan itu contohnya. Ini perlu pindah rumah sakit ya. Nah, untuk kerahasiaan dan privasi informasi sangat dijaga untuk rekam medis itu sendiri. Untuk masuk tujuan MKI, di sini rumah sakit menjaga privasi dan kerahasiaan data dan informasi secara khusus untuk menjaga data dan informasi yang sensitif. Materinya di sini ada ketentuan mengatur privasi, kerahasiaan sesuai perundangan, akses pasien, pelaksanaan ketentuan, dan pelaksanaan pemantauannya. Untuk dokumen di sini dibutuhkan kebijakan, pedoman SPO, dokumen permintaan informasi, dan evaluasi pelaksanaan. Selanjutnya MKI 11, di sini ada dari segi keamanan informasi termasuk integritas data. Ketentuan tentang pengaturan keamanan data di informasi di sini juga memuat tentang tingkat keamanan data, pelaksanaan, serta pemantauan. Dokumen yang diharapkan adalah berupa kebijakan, yakni UU nomor 29 tahun 2004 hingga PMK 269 tahun 2008. Untuk MKI 13 di sini rumah sakit menggunakan standar kode diagnosis, kode prosedur, tindakan, simbol, singkatan, dan definisi. MKI 13 ada sumber penilaian dari asesmen akreditasi itu sendiri. Materinya sebagai berikut. Salah satunya adalah penentuan kode prosedur. Dokumennya yang diharapkan ada regulasi tentang kode diagnosis, kode prosedur, definisi yang digunakan, simbol, dan singkatan. Adapun penilaian dari MKI 16 di sini mengenai catatan dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses. Elemen penilaiannya ada dua, rekam medis dan informasi dilindungi dari kehilangan dan kerusakan, dan rekam medis dan informasi dilindungi dari gangguan atau akses, serta penggunaan yang tidak benar. Upaya perlindungannya seperti apa? Upaya perlindungan di sini dari segi kehilangan dan kerusakan serta gangguan dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada standar MKI 19, di mana rumah sakit membuat atau memprakarsai dari rekam medis untuk setiap pasien yang menjalani asesmen atau pemeriksaan. Elemen penilaiannya ada rekam medis dibuat untuk setiap pasien yang menjalani asesmen atau diobati oleh rumah sakit. Materinya di sini adalah pencatatan dalam rekam medis itu sendiri dan sistem penyimpanan serta pengambilan rekam medis. Selanjutnya ada standar MKI 19.2, di mana kebijakan rumah sakit mengidentifikasi mereka yang berhak untuk mengisi rekam medis pasien. Materinya adalah sebagai berikut, salah satunya tentang penjelasan lembar rekam medis yang berlaku.
serta pengendaliannya. Dokumennya seperti apa? Kebijakan juga, yakni dari UU 29 tahun 2004 hingga UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Elemen penilaiannya adalah sebagai berikut. Elemen penilaian MKI 19.3 ya. Nah, selanjutnya materinya adalah kepastian untuk dapat identifikasi staf, waktu pengisian rekam medis, dan standar MKI 19.4 di sini adalah sebagai bagian dari kegiatan meningkatkan kinerja rumah sakit secara reguler melakukan asesmen. Jadi untuk pelaksanaan review rekam medis dilakukan teratur, menggunakan sampel yang tepat juga, untuk pengisiannya juga harus sesuai regulasi, harus mempunyai sudut pandang. Nah, demikianlah dari asesmen akreditasi rekam medis. Jadi peranan untuk rekam medis itu sendiri dalam akreditasi di sini sangat besar peranannya. Guna menunjukkan apa? Guna menunjukkan dari bukti otentik implementasi pelayanan kesehatan yang telah diterapkan, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas. Demikian perkuliahan kita hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Untuk selanjutnya perkuliahan akan saya share lagi di Classroom. Jadi itu saja bagi saya. Saya terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.